Ya, berikutnya untuk metode iterasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, kita akan menggunakan metode Gauss-Seidel. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Ya, metode Gauss-Seidel ini merupakan pengembangan dari metode iterasi Jacobi, di mana pada iterasi Jacobi menggunakan nilai awal, variabel nilai awalnya untuk menghitung variabel baru. Jadi kalau kita misalnya mau mencari iterasi ke 1, maka dibutuhkan X untuk iterasi ke 0. Untuk iterasi ke 2, maka kita membutuhkan nilai dari iterasi ke 1 untuk seluruh variabel masing-masing. Jadi di sini untuk mencari X1K, iterasi ke K, kita membutuhkan X2 K-1 dan X3 K-1, artinya ini adalah nilai variabel sebelumnya. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknik iterasi metode Gauss-Seidel, kita tidak menggunakan seluruh nilai X sebelumnya, pada iterasi sebelumnya. Tapi kita menggunakan kombinasi antara X yang kita telah temukan atau telah kita hitung pada iterasi kali ini, kita akan gunakan sebagai nilai dari perhitungan kita untuk menghitung variabel X2, X3 sampai dengan ke Xn. Prinsipnya adalah pertama kita menghitung X1 pada iterasi ke K misalnya, itu kita menggunakan X2 pada iterasi sebelumnya dan X3 pada iterasi sebelumnya sampai ke Xn pada iterasi sebelumnya. Untuk menghitung X2 pada iterasi K, pada iterasi ke K, kita membutuhkan X1 pada iterasi ke K. Jadi, yang sudah kita hitung ini, iterasi pada X yang sudah kita hitung ini akan kita gunakan untuk menghitung X2. Sedangkan X3 dan X setelahnya itu tidak kita menggunakan X sekarang, tapi sebelumnya. Jadi intinya adalah X yang sudah kita hitung sebelumnya itu akan kita pakai sebagai nilai, langsung kita pakai di sini. Ya. X2 yang sudah kita hitung akan kita gunakan di X2 di sini. X1 yang sudah kita pakai, yang sudah kita hitung akan kita pakai di penghitungan X3. Tetapi untuk X3, X4, X5 dan seterusnya itu tidak akan ada karena itu baru kita akan hitung. Jadi kita akan menggunakan X4, X5 dan Xn sampai ke Xn itu adalah pada iterasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita punya Xn, maka X1, X2, X3, X4 sampai Xn-1 itu kita pakai. Seperti itu. Jadi perhitungannya adalah kalau dalam metode iterasi Jacobi, nilai dari X1, X2, X3 dan sampai Xn itu adalah pastilah nilai dari iterasi sebelumnya. Sedangkan pada Gauss-Seidel itu nilai yang sudah kita hitung pada iterasi ini akan kita langsung pakai untuk menghitung nilai X pada iterasi sekarang. Seperti itu. Algoritma dari metode Gauss-Seidel secara prosedural hampir sama dengan metode iterasi Jacobi, cuma di sini kita langsung akan menggunakan nilai dari hasil perhitungan X, ya, perhitungan X dalam hal ini outputnya adalah V ini akan langsung kita pakai seperti itu. Jadi kalau dalam metode iterasi Jacobi, yang akan kita pakai adalah nilai dari sebelumnya, iterasi sebelumnya. Sedangkan yang ini adalah kalau variabel itu sudah kita temukan pada iterasi itu akan kita gunakan untuk perhitungan dari variabel selanjutnya, seperti itu.
Syarat kekonvergenan itu juga sama dengan ketika kita membahas tentang kekonvergenan untuk metode iterasi Jacobi, di mana agar konvergen maka matriks A itu harus merupakan matriks dominan secara diagonal. Apa itu? Yaitu unsur diagonal pada setiap barisnya itu selalu lebih besar dari penjumlahan unsur-unsur lainnya atau elemen-elemen lainnya pada matriks A. Seperti itu. Demikian halnya untuk perhitungan error dengan Euclidean norm, itu juga masih tetap kita gunakan. Jadi seperti yang setelah saya terangkan pada bagian yang lalu, bahwa Euclidean norm atau L2 norm itu merupakan panjang dari vektor yang ada di dalam perhitungan itu. Misalnya kalau kita menghitung norm untuk selisih, maka mana yang merupakan panjang dari selisih itu atau merupakan besar dari selisih itu. Itulah yang disebut dengan norm L2. Jadi batas iterasinya tetap sama, iterasi akan berhenti jika mencapai batas iterasi maksimum ataupun norm atau error dari selisih yang nilai yang baru dengan nilai yang lama itu di bawah toleransi yang kita kehendaki. Sebagai contoh, untuk kasus sistem persamaan linear 3 variabel, kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Misalnya ada sistem persamaan seperti ini, 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 12, x1 plus x4x2 plus 2x3 sama dengan 9, 2x1 min 2x2 plus 5x3 sama dengan min 3. Seperti kita ketahui bahwa sistem ini memiliki himpunan penyelesaian 3, 2, min 1 untuk x3, 2 untuk x2, dan 3 untuk x1. Nah, kita akan memulai iterasi dengan nilai terkaan awal, itulah 0. Ya. Jadi iterasi awalnya kita 0, kemudian batas toleransinya adalah 10 pangkat min 10, atau 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, misalnya kita akan menghitung x1 iterasi ke 1, maka kita membutuhkan x2. Ya, kita membutuhkan x2 untuk iterasi ke 0. Dan juga kita membutuhkan x3 iterasi ke 0. Kalau Jacobi juga sama seperti ini, maka didapatkan 4. Nilai 4 ini akan kita gunakan, kita masukkan sebagai nilai x1 untuk menghitung x2 pada iterasi pertama. Jadi 4 akan kita masukkan ke sini, ya. Jadi hasilnya 1,25. 1,25, 4 dan 1,25 ini akan kita masukkan ke menghitung x3 pada iterasi pertama. Jadi ini 2 kali 4 min 2 kali 1,25. Hasilnya adalah min 1,7. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat nilai 4 dari x1 akan digunakan untuk menghitung x2 walaupun pada iterasi yang sama. Sedang di Jacobi nilai x1, x2, x3 itu diambilkan dari iterasi sebelumnya. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh pada iterasi pertama x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1,25 dan x3 sama dengan min 1,7 dengan error atau normnya adalah 4,5. Masih cukup besar. Nah, pada iterasi kedua kita akan menggunakan nilai dari iterasi pertama dan nilai iterasi pada iterasi kedua. Nah, jadi kalau kita mau menghitung x1 pada iterasi kedua, kita membutuhkan x2 untuk iterasi pertama, x3 iterasi pertama. Hasilnya ini akan kita gunakan, x1 ini akan kita gunakan untuk menghitung x3. Ya. X2 dan x3. X2-nya adalah A21 kalikan X1 pada iterasi kedua. Jadi ini 3,01667 ini akan kita gunakan di sini. Maka akan menjadi 2,34. Nah, nilai 3,01 X1 dan X2 2,345 akan kita gunakan untuk menghitung X3-nya. Seperti itu. Terus akan dihasilkan min 0,86. Jadi hasilnya untuk sampai pada iterasi kedua sudah memperoleh 3,01667. X2 2,3458 dan X3-nya min 0,8683. Nah, kita lanjutkan untuk iterasi ketiga juga seperti itu. Ini errornya juga
lebih kecil daripada yang pertama. Oke, di sini untuk iterasi yang ketiga, kita menggunakan hasil iterasi yang kedua. Namun, perhitungan X1 akan digunakan langsung untuk menghitung X2. Perhitungan X2 akan dipakai untuk menghitung X3. Seperti itu. Ini 2,92 akan dimasukkan ke sini, 1,95 akan kita masukkan di sini, sehingga akan diperoleh pada iterasi ketiga nilai X1, X2, X3 seperti ini. Errornya juga akan semakin turun seperti itu, 0,42. Terus sampai pada iterasi ke-20 kita akan memperoleh datanya seperti ini. Jadi X1-nya adalah 2,999, X2-nya 2,000 dan X3-nya min 0,99 atau mendekati 1, mendekati 2 dan mendekati 3 sesuai dengan hasil solusi analitik seperti itu. Nah, ini errornya adalah 3,94 kali 10 pangkat min 11, artinya di bawah 10 pangkat min 10 seperti itu. Ini mudah kalau kita menggunakan spreadsheet untuk menghitungnya. Tapi Anda cukup harus belajar bagaimana menghitung secara manual agar jari-jari Anda cukup lemas untuk dapat menghitung suatu nilai dari fungsi ini. Oke, karena L2 normnya itu lebih kecil dari batas toleransi, maka kita akan temukan solusi bahwa X1 sama dengan 2,999 sekian-sekian atau 3, X2 2,0047 dan X3 adalah min 0,999. Tentu karena ini metode numerik tentu ada errornya dibanding dengan solusi. Ya, pada sesi ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan spreadsheet untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Berbeda dengan metode iterasi Jacobi, metode iterasi Gauss-Seidel ini menggunakan hasil perhitungan pada iterasi tersebut untuk X1, X2, dan X3. Yang pertama, kita akan menghitung untuk X1-nya. X1 itu sama dengan nilai dari B ini, B1, dikurangi dengan jumlahan dari ini, dikalikan dengan yang pertama, yang ini, ditambah dengan ini, dikalikan dengan nilai ini jumlahannya. Kemudian seperti biasa ini dibagi dengan nilai ini. Oke. Ini hasilnya, kemudian kita buat tetap agar tidak berubah. C8, kemudian D8, kemudian B8. Oke. Untuk X2 kita nanti akan menggunakan X1-nya adalah X1 yang sudah iterasi pertama ini. Jadi sama dengan 9 dikurangi dengan ini untuk X1 dikalikan dengan X1-nya yang ini gitu. Kemudian ditambah dengan ini dikalikan dengan X3. Karena ini belum dihitung, maka kita menggunakan yang K-1 atau iterasi ke 0. Ini kemudian dibagi dengan semuanya 4 ini. Oke, ini ketemu. Jadi ini kita tandai juga agar tidak berubah. B9, B9, kemudian D9, kemudian C9. Ya. Oke. Nah, untuk X3 kita menggunakan hasil dari X1, X2 perhitungan pada iterasi pertama untuk menghitung X3. Jadi sama dengan ini dikurangi dengan jumlahan ya. Ini dikalikan dengan yang iterasi pertama ditambah dengan ini dikalikan dengan iterasi
yang pertama, X2 pada interaksi yang pertama. Totalnya kemudian kita bagi dengan elemen dari diagonal untuk 3 ini. Dan kita enter. Nah, ini coba kita buat tetap. Ini B10, kemudian C10, kemudian D10. Oke, 1,7. Normnya seperti yang lalu adalah nilai SQRT atau akar dari kuadrat selisih antara yang satu ke iterasi pertama dengan iterasi yang ke 0. Ini min ini dikuadratkan. Ini kuadrat plus ini juga kuadrat, nanti kita buat dulu biar tidak lupa. Nah, ini yang ini adalah ini min ini, kemudian yang satunya adalah ini dikurangi dengan yang ke 0. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, coba kita tarik ke bawah sampai ini 0,0 sampai iterasi ke-8 masih, sampai iterasi ke-11 sudah errornya 8 ke 10 pangkat min 6, kecil sekali. Ini pangkat min 7. Oke, kita coba lanjutkan. 10 pangkat min 10. Ternyata kita sampai pada iterasi ke-20 sudah menghasilkan error yang di bawah toleransi kita, yaitu 1 kali 10 pangkat min 10, di mana iterasinya 3,946193 kali 10 pangkat min 11 dengan hasil X1 2,999993931, yang X2 2,00 dan X3 adalah min 0,999 alias mendekati min 1. Jadi kalau iterasi dengan menggunakan Jacobi, kita sampai iterasi ke-45 untuk memperoleh nilai X1, X2, X3 dengan batas toleransi 10 pangkat min 10. Sedangkan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, kita sampai hanya pada iterasi ke-20 untuk memperoleh hasil yang relatif sama. Untuk latihan, silakan Anda mencoba dari latihan sebelumnya, tapi menggunakan metode Gauss-Seidel. Dan untuk tugasnya, dengan soal yang sama, kita minta Anda untuk dapat menyelesaikan sistem ini, mencari X1, X2, X3, X4, dan X5 sebagai perpindahan dari benda ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Ya, mula-mula X1, X2, X3, X4, X5 diberi angka atau diberikan nilai 0 mm. Ya, oke, silakan dicoba seperti apa hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.